Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di kesempatan ini saya mengajak saudara untuk sama-sama membahas argumen daripada seorang bapak di video berikut yang mengatakan bahwa ya di dalam Alkitab banyak orang yang melakukan mukjizat selain daripada Yesus. Lalu kenapa hanya Yesus yang dianggap sebagai Tuhan, sementara yang lain pun misalnya Elisa atau Elia mampu melakukan mukjizat sama seperti Yesus Kristus. Nah, saudara Tuhan, kita bahas bersama-sama. Dan sebelumnya pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum kita bahas, mari kita terlebih dahulu melihat cuplikan videonya. Biasanya dikaitkan juga dengan itu, dan banyak lagi alasan-alasan atau argumentasi lainnya yang menyebabkan mereka yakin pada akhirnya Yesus adalah Sang Juru Selamat sekaligus Dia adalah Tuhan. Simple saja berkaitan dengan hal ini, tanggapan saya, kalau memang alasannya Yesus itu dianggap atau diangkat sebagai juru selamat dan sekaligus sebagai Tuhan, begitu ya. Seharusnya tidak Yesus saja yang berhak untuk diangkat sebagai juru selamat ataupun sebagai Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada sosok lain yang diceritakan di dalam Alkitab, di dalam Injil yang saudara miliki. Ya, sekali lagi saya tidak tahu ini namanya siapa karena di sini komentar ini tidak menyertakan nama yang memiliki akun ini, begitu ya. Yang jelas di dalam Alkitab itu tidak hanya Yesus saja diceritakan ada sosok yang mampu menghidupkan orang yang mati. Ya, kalaupun Yesus dianggap sebagai orang yang mampu menghidupkan orang yang mati, kalau dalam perspektif Islam, yaitu karena mukjizat saja, seizin Allah, dia mampu menghidupkan orang yang mati, lalu mampu menyembuhkan orang-orang yang memiliki penyakit, dan juga termasuk mampu menyembuhkan orang yang buta. Ya, kalau di dalam Alkitab memang dijelaskan Yesus mampu menghidupkan orang yang mati itu seperti yang terdapat di dalam Lukas pasal 8 ayat 49 sampai 56. Kemudian juga Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 ya. Kemudian ada Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 44. Nah, itu menghidupkan Lazarus di sana ya, yang sudah meninggal. Kemudian kalau untuk mengobati orang yang sakit, orang yang buta, itu ada di Matius pasal 12 ayat 22. Inilah ayat-ayat yang biasanya dijadikan referensi ataupun rujukan sebagai dalil bahwasanya Yesus itu juru selamat sekaligus dia sebagai Tuhan. Namun kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, ada sosok lain yang memang juga dia mampu menghidupkan orang yang mati. Elisa dan Elia, ya. Di dalam 2 kisah raja-raja pasal 13 ayat 20 sampai 21 misalnya. Di situ dijelaskan bahwasanya Elisa itu dia mampu menghidupkan orang yang telah mati. Bahkan kisahnya di situ diceritakan jauh lebih dahsyat. Baik, saudara Tuhan, untuk cuplikan videonya kita sudah simak pernyataan dari seorang bapak di video tadi tentang Yesus Kristus dan juga tokoh lain yang ada di Alkitab yang bisa melakukan mukjizat, bahkan bisa menyembuhkan orang mati, misalnya Elia atau Elisa. Lalu beliau mengatakan bahwa kenapa hanya Yesus yang dituhankan sementara yang lain tidak? Padahal mereka sama-sama bisa melakukan mukjizat. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mengajak saudara untuk sama-sama menanggapi pernyataan daripada beliau. Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar tentang apa yang beliau sampaikan di video tadi. Dan di kesempatan ini saya memberikan beberapa penjelasan singkat mengenai hal ini. Pertama, Yesus datang ke dunia ini ya tujuannya bukan sekedar menunjukkan atau melakukan mukjizat sehingga dia dianggap menjadi Tuhan. Tetapi perlu kita ingat bahwa ya tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat pilihannya, untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya dari belenggu dosa, sehingga mereka tidak diikat oleh dosa dan mereka bebas, mereka menjadi orang merdeka, dan orang yang percaya kepadanya ya di dunia ini, maka mereka masuk surga kelak. Ada kepastian di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ya dituliskan di sana,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan utama Yesus datang ke dunia ini. Ya, sekali lagi tujuannya bukan untuk melakukan mujizat. Walaupun ketika dia datang ke dunia ini, dia mengambil rupa manusia, dia melakukan berbagai mujizat, bahkan dia membangkitkan orang mati. Itu memang dia lakukan, saudaraku dalam Tuhan. Tetapi tujuan utama Yesus adalah membawa keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Sehingga ketika mereka meninggalkan dunia yang fana ini, mereka pasti masuk sorga. Karena Yesus sendiri menjanjikan sorga bagi orang yang percaya kepadanya. Ada jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yesus mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya. Ya, Yesus pergi untuk menyediakan sorga bagi orang percaya kepadanya. Artinya ada kepastian bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, sebagaimana ditulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 tadi. Ya, tetapi beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Itu hal yang pertama, saudaraku dalam Tuhan. Hal yang kedua yang mau saya sampaikan, memang kalau kita melihat Elia atau Elisa, bahkan juga Musa melakukan mukjizat, ya, mirip seperti Yesus melakukan mukjizat. Saudaraku dalam Tuhan, ya, mereka melakukan mukjizat itu atas kuasa Tuhan, atas seizin Tuhan. Tetapi Yesus Kristus melakukan mukjizat itu dari dirinya sendiri, itu dari kuasanya sendiri. Karena kenapa? Karena dia adalah Allah yang berkuasa. Ya, jadi Yesus melakukan mukjizat, ya, dari dirinya karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Sementara Elia, Elisa atau Musa misalnya melakukan mukjizat, itu mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka memohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan melalui doa mereka dipakai oleh Tuhan sehingga mereka melakukan mukjizat. Itu bedanya, saudara dalam Tuhan. Ya. Dan selanjutnya Elia atau Elisa atau tokoh lain yang mampu melakukan mukjizat, ya, tidak datang untuk membawa keselamatan, ya, tidak menjanjikan keselamatan, saudaraku dalam Tuhan. Ya, mereka hanya sekedar hamba Tuhan. Mereka sekedar menjadi alatnya Tuhan. Sementara Yesus Kristus tidak hanya melakukan mukjizat, tapi Yesus Kristus tidak hanya sekedar melakukan mukjizat, tetapi menjanjikan keselamatan. Ini poin penting, saudara dalam Tuhan. Yesus menjanjikan keselamatan. Bahkan keselamatan yang dia janjikan bukan hanya keselamatan di dunia ini, ya, tetapi keselamatan kekal di dalam kerajaan sorga. Ini yang merupakan perbedaan-perbedaan antara para nabi, ya, para imam, ya, yang melakukan mukjizat dengan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi perbedaan mereka sangat jauh walaupun sama-sama melakukan mukjizat. Saudara dalam Tuhan, Yesus menggenapi karya keselamatan itu ketika dia mengalami siksaan salib, mengalami kematian, dan di hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, dan akhirnya naik ke surga untuk menyediakan surga bagi orang percaya kepadanya. Ya, jadi melalui jalan salib, Yesus menyelesaikan persoalan dosa bagi umat percaya, sehingga orang yang percaya kepadanya tidak lagi mengalami siksaan salib, tetapi Yesus telah menggantikan mereka. Dan orang yang hidup dalam Yesus, orang yang taat firman Tuhan, orang yang taat akan pesan-pesan Tuhan Yesus, maka mereka menjadi ahli waris kerajaan surga kelak. Ya, satu hal yang perlu kita ingat, ya, orang yang percaya kepada Yesus, ya, juga tidak serta-merta masuk ke dalam surga karena dia sudah ditebus. Berarti kalau dia berbuat sesuatu yang tidak baik pun, ya dia tetap masuk surga. Ini pun salah, saudaraku dalam Tuhan. Ya, orang yang sudah hidup dalam Kristus, orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus, maka dia harus menghasilkan buah sesuai dengan keselamatan yang diberikan kepadanya, dan dari buahnya itulah, ya, mereka menjadi anak-anak Allah. Mereka menjadi anak-anak terang, saudara dalam Tuhan. Ya, mereka menjadi ahli waris kerajaan sorga kelak.
Jadi ini harus seimbang ya. Hidup dalam Yesus Kristus ya, meneladani Yesus Kristus, hidup di dalam kasih dan juga taat akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya. Tidak boleh hidup sembarang saudaraku dalam Tuhan. Hidup di dalam Yesus tidak boleh hidup sembarang. Harus benar-benar taat akan Tuhan. Harus benar-benar menaati firman Tuhan. Ya, sebagai buah dari keselamatan yang telah kita terima secara cuma-cuma dari Yesus Kristus. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya silahkan muat pendapat saudara tentang hal ini di kolom komentar. Berikan pendapat atau komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.